Wal maqalatul khamisatu wa salasun. Maqalah yang ke-35. An Hamid al-Laqab rahimahullah ta'ala annahu ata rajulun faqala lahu ausini ay bima yanfa'ani fid din faqala ij'al li dinika ghilafan ka ghilafis suhufi wa huwa ma yasunuhu anid danas qila lahu ma ghilafu din fasyari'atu min haitsu ilaiha tata'u tusamma dinan wa min haitsu innaha jami'u tusamma millah wa min haitsu innama tarji'u ilaiha tusamma sama mazhaban. Wa qala lahu ila puddin tarkul kalam illa ma la budda minhu wa huwa ma la yahsulul maksud min umurid dunya illa bihi. Wa qala Sulaiman alaihi salam ay Luqman kana al kalamu min biddatin kana sukutu min zahabin wal makna idza kana al kalamu min al khair kal fiddah hasanan kana sukutu anis syarri kazzahabi fil hasani wasakitu fil haqqi kanatik fil batil. Halaman 14 baris yang ketiga dari bawah. Wal maqalatul khamisatu. Maqalah yang ke-35. Wal maqalatu wassalasun. Ya, maqalah yang ke-35 an Hamid Laqab rahimahullah ta'ala, dari Hamid al-Laqab rahimahullah ta'ala annahu atahu rajulun, bahwa sungguhnya Hamid al-Laqab datang seorang laki-laki, ya. Faqala lahu, maka laki-laki itu berkata, ausini wahai Hamid al-Laqab, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat dengan aku wasiat, ai bima yanfa'ani fid din, ya, berilah aku, ya, wasiat, yaitu apa yang bermanfaat, ya, dalam agama, ya. Maka berkata Hamid al-Laqab, ij'al lidinika, jadikanlah agamamu gilafan, sampul, ya, sampul pembungkus, ya, kagilaf suhubi, seperti pembungkus daripada suhub, yaitu Al-Qur'an, ya. Wa huwa ma yasunu anid danas, yaitu yang bisa menjaga daripada kotoran-kotoran, ya. Ya, seorang laki-laki berkata, ya, wahai Hamid al-Laqab, berilah aku nasihat, wasiat, ya. Ya. Qala, maka dikatakan ij'alid dinika ghilafan ka ghilafis suhufi, jadikanlah agamamu itu sebagai kulit sampul, ya, ka ghilafis suhufi, seperti kulit atau sampulnya Al-Qur'an, ya. Wa huwa ma yasunu anid danas, yaitu yang dapat menjaga daripada danas, kotoran, ya. Jadi, ya, agama kita hendaklah kita sebagai tameng, sebagai sampul, ya, untuk menjaga daripada kotoran-kotoran seperti daripada kulit atau sampulnya Al-Qur'an, ya. Kulit Al-Qur'an, ya, itu dengan sebab dia menjadi kulit Al-Qur'an, maka kardus dan kertas itu menjadi terhormat, ya. Pamannya Al-Qur'an, terus ada kardus, ya, kardus atau kulitnya itu, luarnya itu, maka dia menjadi kulit, ya, atau sampulnya Al-Qur'an, maka dia menjadi terhormat. Orang nggak berani injak, ya. Tapi kalau kardus doang, ya, kardus doang itu bukannya sampul Al-Qur'an, orang injak nggak? Injak, itu. Ya, kenapa dia menjadi terhormat? Karena nempel di Al-Qur'an,
Itu ya. Dia menjadi ya sampulnya Al-Qur'an ya. Maka jadilah kamu ya agamamu itu sebagai sampul ya, menjaga diri kamu ya seutuhnya ya gitu. Jadi dibutuhkan sampul itu cuma kardus saja cukup sesuai kebutuhan ya. Jangan sampai ya ada kardus yang lain dikumpulin lagi, bekas aqua dus dikumpulin, bekas kecap dikumpulin, bekas sirup dikumpulin, siap-siap buat sampul Al-Quran. Itu ya sia-sia, nggak ada gunanya ya. Jadi yang gunanya di sini karena ya secukupnya itu untuk sampul Al-Quran, sebegitulah yang dibutuhkannya. Itu yang dikatakan jadilah ya agamu sebagai sampul ya di dalam gilapun ijalidinika gilapan kagilapis suhubi ya. Jadi secukupnya ya untuk sebagai ya sampul daripada Al-Quran, dengan sedikit itu berguna, bermanfaat, berharga ya, dihormati ya. Jadi cukup gitu aja itu ya, jangan banyak doang, kardus banyak doang ya, ada manfaatnya enggak? Kalau udah ya itu enggak bermanfaat dia udah ya, orang lipat-lipat aja dari kumpulin iya, ditimbang dah ya. Tapi kalau sampul Al-Quran walaupun kecil ya orang nggak berani injek, nggak berani orang sia-siakan ya itu ya. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan, sedikit tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan. Itulah yang dikatakan sebagai daripada sampul ya Al-Quran. Maka ditanya kilalahu ya ma khilaful din ya, wakilalahu ya apa kilalahu ya ma khilafud din ya. Apa maksudnya daripada pembungkus itu ya, untuk ya seperti pembungkus itu apa, yang apakah ya pembungkus agama itu ya, apa pembungkus agama itu ya. Kalau kan dibilang sebagai sampul Al-Quran ya. Apa pembungkus agama itu ya? Qala tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tarkul kalam, tinggalkan omongan ya yang tidak berguna ya, kecuali omongan yang berguna yang mencapai maksudnya dengan omongan itu ya. Jadi kita jangan terlalu banyak ngomong ya, ngomong seperlunya aja, ngomong ya untuk menyampaikan maksud kita aja, untuk menjelaskan sesuatu aja ya, omongan kita ya. Jangan terlalu banyak ngomong, karena banyak ngomong ada gunanya enggak? Ada manfaatnya? Ngomong mulu nggak berhenti ya ngomong mulu nggak berhenti dia, ada manfaatnya enggak ya? Nggak ada manfaatnya, bahkan orang jadi nggak hormatin ya, kebanyakan ngomong ya. Maka ngomonglah ya yang seperlunya kita ya, untuk mencapai maksud daripada tujuan itu ya gitu ya. Nah, jadi yang sedikit aja tapi berharga ya, sedikit aja orang jadi paham, jangan sedikit orang ya jadi hormatin. Kalau kita banyak ngomong gini ngomong ya, kalau orang Betawi bilang ngagul mulu ngagul mulu ngomongnya ya, nggak ada gunanya ya. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud sampul ya, agama itu sebagai sampul ya, itu sedikit tapi ya dia berguna, bermanfaat, yang berharga ya. Itu daripada ngomong banyak mulu ya yang nggak ada manfaatnya ya itu ya. Jadi ya di mana dikatakan bahwasanya ya yang maksud daripada ya gilapu suhub
ya, itu adalah ya di mana dikatakan ya qaul jalal qulub ya ad-din, yaitu meninggalkan pembicaraan yang tidak berguna ya. Ad-din asy-syariah min haitsu innaha tata'u tusamma dinan ya. Syariah ya, pembicaraan kita sesuai dengan syariat ya, dengan agama ya. Wa min haitsu innatu tajma'u tusamma millah, namanya agama ya. Kalau ya, semua ya yang ditinjau dari sudut disamakan agama. Wa min haitsu innaha tarji'u ilaiha tusamma mazhab ya. Kalau ditinjau dari berbagai macam ya, kembali kepada sesuatu ya, itu dinamakan mazhab ya. Jadi ada yang namanya agama ya, milah ya, ada yang disebut syariat ya, ada disebut din ya, ada din ya, kemudian ada yang disebut milah ya, ada yang disebut mazhab ini kelompok ya. Ya, kalau din ya itu adalah ya syariat ya, syariat itu ya, jadi jauh di syariat itu namanya ad-din ya, itu ya. Kalau keseluruhan ya, daripada keseluruhan yang ditinjau ya, daripada kepercayaan yakin itu adalah disebut milah agama ya. Kalau din Islam ya, milah agama. Kalau untuk kembali kepada suatu hukum itu disebut adalah mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu adalah mazhab namanya. Wa qala lahu ya, maka dikatakan padanya gilapuddin tarkul kalam illa ma la budda minhu ya. Jadi gilapuddin itu tarkul kalam ya, meninggalkan pembicaraan ya, kecuali yang dibutuhkannya ya. Tinggalkan pembicaraan yang tidak berisi, bicaraan yang tidak ada gunanya ya, tapi berbicaralah dengan yang kita butuhkan. Wa huwa ma la yahsulul maksud, yaitu yang bisa mencapai maksud daripada umuriddin, daripada perkara-perkara agama ya. Jadi kita bicara ya, yang bisa mencapai, menjelaskan tentang agama. Jangan ya berbicara yang tidak ada isinya gitu ya, gitu ya, itu. Qala Sulaiman alaihissalam ya, Luqman berkata Sulaiman alaihissalam ya, idza kana al-kalamu min fiddah kana sukutu min zahab ya. Idza kana kalam min fiddah kana sukutu min zahab. Kalau pembicaraan itu bisa ya sama dengan perak, tapi diamnya itu sama dengan emas ya. Apa maksudnya? Kita bicara ya itu adalah perak ya, kita diam adalah emas ya. Wal ma'na idza kana al-kalam minal khair kal fiddah ya, bahwasanya ya pembicaraan yang baik itu kal fiddah ya, hasanan ya, seperti perak gitu. Kita ngomong yang baik itu nilainya sama dengan perak ya. Karena syukutu anisyari kazahab, kita diam daripada ya yang buruk itu adalah nilainya ya kazahab, seperti emas filhasan dalam bagusnya. Ada ya. Kita berbicara ya yang baik ya, itu nilainya adalah ya sama dengan perak. Tapi kalau kita diam ya, nggak ikut ngomong bicara yang tidak baik, itu adalah nilainya sangat tinggi seperti emas. Karena ya bicara yang baik itu ya itu mudah ya. Tapi kalau menahan diri daripada yang buruk, menahan diri dari omongan yang tidak baik seperti ghibah, ceritain orang, itu adalah sangat sulit, sangat tinggi nilainya. Kadang kita lagi ngobrol, ya,
Kemudian ada yang ngomongin ceritain orang. Kira-kira kita menahannya gampang nggak? Susah. Kadang-kadang kita ngikut-ngikutan nyampur. Ya, ikut nyampur. Itu ya, karena susah nilainya itu maka dia sebagai emas yang diamnya kita tidak ikut campur, bahkan kalau bisa kita menasehatinya ya diamnya kita itu ada min zahabin daripada emas. Ya, karena nilai sangat tinggi. Ya, nilainya sangat tinggi ya, kazahab bil hasan dan baiknya. Wasakitu bil haqqi kanatik bil batil. Oh ya, wasakitu bil haqqi, diam ya daripada yang hak, seperti bicara ya, seperti berbicara daripada ya batil. Itu kita diam ya. Ya. Maka bicara pada yang batil ya, diamnya itu adalah seperti emas ya, adalah. Kemudian selanjutnya watarkud dunya ya, minal amtiatihi minal amtiah ya, meninggalkan dunia ya, daripada kenikmatan dunia, illa ma la budda minhu, kecuali yang seperlunya saja, yang seharusnya, yaitu wahwa ma la yahtusul hajah illa bihi ya, kita meninggalkan ya daripada kenikmatan dunia, kebutuhan dunia, kecuali yang dibutuhkan saja ya, kebutuhan saja ya, artinya membutuhkan memenuhi hajat kita saja ya, gitu. Jadi di mana khilaf ya, termasuk daripada sampul agama ini ya, kita meninggalkan ya dunia, kebutuhan kenikmatan dunia, kecuali yang dibutuhkan, yaitu untuk mencapai ya hajat kebutuhan kita gitu ya. Jadi kita ya kenikmatan dunia ini ya, kita ambil yang kita butuhkan saja, yang kebutuhan gitu ya. Contohnya dah, kita butuh motor satu, udah satu aja, jangan pakai dua. Kalau emang dua ya, yang satu nggak dibutuhkan ya, itu ya jelas ya. Jadi yang kita butuhkan aja ya. Begitu juga kenikmatan ya, kenikmatan ya, kita makan ya cukup satu ya, satu makan pisang cukup satu aja, dan sampai 5 gitu ya. Ini namanya tarkud dunya ya, tarkud dunya illa ma la budda bihi, tinggalkan ya daripada kenikmatan dunia, kecuali yang dibutuhkan ya, wa huwa ma la tahsul hajat illa bihi ya. Jadi kita yang butuhkan aja ya, jangan berlebihan yang kita nggak butuhkan ya, kita masih cari. Nah, itu namanya adalah hubud dunya ya, namanya hubud dunya, cinta dunia. Nah, jadi kita di mana sebut khilaf ya, pembungkus agama kita supaya bagus ya, itu adalah meninggalkan daripada kenikmatan dunia ya, kenikmatan dunia ya. Jadi yang kita butuhkan ya, kita kenikmatan yang kita butuhkan saja ya, gitu ya. Kemudian watarkul muhalatin nas illa ma la budda minhu ya, meninggalkan ya pergaulan dengan manusia kecuali memang ya sekedarnya kebutuhan saja. Wa huwa ma la yahsulul matlub illa bihi ya. Jadi meninggalkan bercampur dengan manusia, bergaul dengan manusia ya, sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan. Jangan tiap hari nggak ada butuh apa ngobrol mulu ya, ngobrol mulu itu nggak kebutuhan. Yang kita butuhkan kalau kita perlu lagi dagang butuh ya, yang menghasilkan ya, itu kita berjamaah bergaul ya, dan satu ya, itu jangan kita tiap hari berkumpul aja ya, tiap hari arisan mulu arisan kumpul ya. Nah jadi ya, gimana buat
tarku muhalatin nafsi illa ma la budda bihi, ya meninggalkan dari bergaul manusia kecuali yang dibutuhkannya saja. Nah ini ya ibadah 3 hal sebagai ya pembungkus agama supaya kita betul-betul punya agama yang bagus. Ya, itu ya. Yang pertama adalah kita tinggalkan sedikitkan bicara, tinggalkan banyak bicara. Ya, itu dikitnya jarang. Ya, tarkul kalam. Ya, jangan banyak ngomong. Ya, yang enggak berguna. Ya, jangan banyak ngomong yang tidak berguna. Bicaralah yang berguna, ya, yang baik, ya. Yang kedua adalah di mana ya meninggalkan tarkud dunia, meninggalkan ya kenikmatan dunia, kebutuhan dunia, ya kecuali yang dibutuhkan saja, ya yang dibutuhkan saja. Itu ya contohnya kita ya motor bunyi satu ya satu, kalau kita pakai 2 buat apaan nyatu, itu ya kebutuhannya aja, ya kebutuhan. Begitu juga kita dalam bermasyarakat, ya kita bergaul yang baik, ya bergaul yang baik, ya. Wanasu tankasimu ila arba'ati aqsamin. Nah ini ya. Wanas tankasimu ila arba'ati nas. Manusia itu ya terbagi kepada 4 bagian. Ya. Wanas tankasimu ila arba'ati aqsamin. Manusia terbagi kepada 4 bagian. Kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya sebagaimana perkataan Sayyid Abdul Qadir Jilani qaddasallahu wa sarahu, ya Allahumma ya qaddasahu, bersihkan ya. Yang pertama, rajulun la lisanun lahu wa la qalbun lahu, ya. Yang pertama adalah di mana ya dikatakan ya lisan la lisan wala kalbun, ya rajulun la lisanun lahu wala kalba lahu, ya rajulun la lisan lahu wala kalba, ya di mana manusia itu terbagi 4. Yang pertama adalah ya seseorang ya laki-laki, seseorang la lisanun, ya tidak berlidah baginya, wala qalbun, dan tidak punya hati. Apa maksudnya? Ya, orang nggak punya lidah, nggak punya hati, ya. Wahwal asi, ya al-ghazi al-ghani fahzar, ya antakuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul azab, ya. Mana orang yang tidak punya lidah, nggak punya hati, maksudnya adalah dia tidak bisa menjaga mulutnya, dia suka berbuat maksiat. Al-asih, ya orang yang bermaksiat, ya orang yang bermaksiat, ya. Jadi la lisanun lahu wala qalba wa huwal asih, ya orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, ya mulutnya ya itu asal keluar aja, ya ngomong ya yang dilarang, ya begitu hatinya, ya itu yang disebut ya nggak punya hati orang, ya dengan juga bilang ya orang nggak punya hati dia, ya jadi sering kata begitu orang, ya barangnya nggak punya hati dia, gitu ya orang galak banget, ya orang berbuat nggak benar mulu, ya nggak punya hati, ya dia mulutnya, ya mulutnya asal ngomong aja udah. Nah itu yang namanya al-asi, ya gitu dikatakan al-asi, ya. Jadi dikatakan pahjar, jauhilah, jangan dekati, jangan berteman dengannya, jauhkan, ya orang yang demikian itu, ya orang yang maksiat itu fa'innahum ahlul azab, ya karena dia itu ahlul azab, ya akan menerima azab dari Allah, ya azab dari Allah. Kemudian yang kedua, warajulun lahu lisanun bila qalbin, ya. Dan yang kedua adalah laki-laki, ya
di mana dikatakan lisanun lahu lisanun bila qalba, ya punya lisan tapi nggak punya hati, ya lisan nggak punya hati, ya wayantiku bil hikmati wala ya'malu biha yad'un nas ilallah ta'ala, ya orang yang dimana dikatakan punya lidah tidak punya hati, apa maksudnya? Yantiku bil hikmah, ngomongnya pinter, ya ngomong pinter, ya berdialognya pinter, manis banget, cakep banget, gitu, ya tapi nggak punya hati, ya nggak punya hati, ya lah ya malu biha ya dunas, ya yantiku bil hikmah, pinter ngomong, ya wala ya malu bihi ya dunas, ya tapi dia nggak ngamalin apa yang dia ngomongin. Ngomong mulu pinter lah ngomongnya, wah tertarik orang, ya tertarik, tapi dia kagak ngamalin, ya wahwa yafiru minhu, bahkan dia jauh daripada apa yang dia omongin, ya diajak orang ya untuk ya taat kepada Allah, diajak orang untuk ibadah segala macam, wahwa la ya'malu, dia nggak ngamalin, ngomongnya enak ya, ya ngomong enak ya kayak orang bener mana ngomongnya, ya tapi dia kagak ngamalin, ya wa yafiru minhu fa'abad minhu, jauhkanlah dari orang yang begitu, nanti kita kena omongannya, ya tertarik dengan omongannya, li'ala bi yahtafuka bilazi di lisanihi, ya jangan sampai kita ya tertarik dengan omongan-omongan yang enak, yang itu ya pintar ngomong, ya taharraqa naran ma'asihi, ya wayaqtuluhu wayaqtulu qalbuhu, ya maka kita jauhkan, ya jauhkan, karena dia itu pataharraqat nar, nanti di akhirat dia dinyalakan apinya, dibakar. Ngomong doang, ya kerjain kagak, enak ngomong, ya ngomong kagak, ya ini orang ini punya lidah, ya tapi nggak punya hati, ya lidah nggak punya hati dia, ya gitu, ya nah orang yang begini ya adalah orang di mana dikatakan fil akhirati azabun, dia akan mendapat azab nanti, fa'ab adu minhu, maka jauhkanlah dari orang yang demikian itu, ya. Yang ketiga, ya ada 4 ya tadi, yang ketiga rajulun lahu qalbun bila lisanin, ya bila lisan, ya ini sebaliknya, ya rajulun lahu qalbun, ya seorang laki-laki mempunyai hati bila lisan, nggak punya lisan, nggak punya mulut, ya nggak punya lidah, hati ya ada, baik orangnya ya segala macam, tapi dia nggak bisa bicara, ya wa huwa mu'minun yasturuhullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi'aibihi bi'aibi nafsihi, itu adalah orang yang tidak ya mempunyai lidah, mempunyai hati, ya dia punya hati, ya dia menyadarinya tapi tidak bisa berbicara, ya wa huwa mu'min, dia adalah seorang mukmin, satarallahu ta'ala an khalqihi, maka Allah tutupi dia daripada keaiban-keaibannya, ya dia tahu dirinya, ya tapi dia nggak berbicara, ya itu. Jadi wanawir qalbuhu, artinya bercahaya, bagus, artinya baik, ya dia ma'rifat qalbuhu wa arafuhu awalihi mukhalatin nas, ya dia tahu demikian itu, ya maka dia sedikit bicaranya. Bahasa rajulun waliullah, ini adalah laki-laki atau seseorang yang diangkat oleh Allah sebagai waliullah, ya sebagai wali, ya artinya ya tapi nggak bicara, ya bahkan tinggalnya pun dia menjauh daripada manusia, gitu ya. Mahfuzun fi satrillahi ta'ala, dijaga ya oleh Allah SWT, ya wal khairu kullal khair indahu
Waduna zalika wa mukhalatu wa khadamatu wa yujikallahu ta'ala. Ya, Allah hidupkan. Jadi yang ketiga adalah seorang wali. Ya, seorang wali itu ya artinya ma'rifat kepada Allah, ya. Dia jaga daripada keaibannya, ya. Dan juga berbicaranya ya sedikit, bahkan dia enggak berbicara karena banyakkan hidupnya pada ya menyendiri, ya. Hidupnya di hutan, hidupnya di kamar. Nah, ya, itu wali Allah. Yang keempat, yang keempat nih. Ya, yang keempat, rajulun ta'allama wa alima wa amila. Ya, seorang laki-laki ya ta'allama, dia belajar, wa alima, dia ngajar, wa amila, dia amalin. Nah, dia belajar, dia ngajar dan diamalin bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya. Ini yang keempat. Wa huwa alimun billah, dia orang yang alim billah. Ya. Wa ayatihi istaudallahu qalbuhu garaiba ilmuhu wa syara sadruhu wal qabul al ulum fahtar an tukhalibuhu wa tuhajuhu wa takaruju ila ibu, ya. Yang keempat ini aja, dia belajar, kemudian dia ngajar, dia praktikkan daripada ilmunya, dia amalin ilmunya. Nah, inilah yang kita dekati, ya, untuk kita belajar, ya, kita ambil ilmunya itu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, waktu tinggal sedikit, ya. Cuma i'lam anna aslul juhud wa jinwadu anal mahari wa kabiriha wa syogiriha, ya. Dasar atau pokok daripada zuhud adalah menjauhkan daripada yang diharamkan, baik yang besar maupun yang kecil, ya. Di anna man la wara'alahu yasihu lahu zuhud, ya. Siapa orang yang ya waro, maka tidaklah sah dia sebagai zuhud. Wa ada'u jami'il faraidi yasiruha wa asiruha, dan melaksanakan yang fardu-fardu, baik yasir yang gampang maupun yang susah. Kerjain yang fardu, ya, kerjain yang fardu, ya, gitu. Oh, tadi yang pertama kita harus jauhkan daripada yang haram, baik yang kecil maupun yang besar. Kerjain yang fardu-fardu, baik yang gampang maupun yang susah, ya. Wa tarkud dunya ala aliha qaliluha wa kasiruha, tinggalkan ya daripada dunia itu yang sedikit maupun yang besar, ya. Lianna man la qana'a lahu la yasihu lahu tawakal, karena orang yang tidak qanaah itu tidak tawakal. Qanaah itu artinya merasa cukup, udah cukup apa yang Allah berikan kepadanya, ya, cukup sudah, ya, cukup, ya, apa yang Allah berikan kepada itu namanya qanaah, ya, qanaah, ya. Orang yang kagak qanaah, kagak tawakal, ya, la yasihu lahu taslim, fatawakal wasiqatu biha indallah. Tawakal itu adalah ya berserah diri, tawakal yakin, ya, pada Allah SWT, ya. Wal ba'sa amma fi aidinas fataslim huwal inqiyadu bi amrillahi ta'ala, ya. Nah, itulah yang disebut daripada qanaah, ya, hendaklah merasa cukup, ya. Kalau tawakal adalah berserah diri, ya, kepada Allah SWT. Inilah ya makalah yang ke-35, ya. Besok awal makalah tusadisa wasalasun, makalah yang ke-36 an Luqmanul Hakim, ya. Nah, itu ya, ya, besok ya makalah yang 36 itu dari Luqmanul Hakim, ya. Ya, demikian ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi Sayyidina Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil hamdan wa fi ni'amaka bi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li karimi al-azimi sultani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna minal ukuli awfaruha wa minal azhani asbaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairuha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.